sebelum Anda melakukan praktikum mengenai transpose, difusi, dan osmosis, Anda harus mengetahui tujuan praktikum kali ini, di mana tujuan praktikumnya yaitu Anda harus mengetahui proses difusi dan osmosis. Nah, selanjutnya, sebelum Anda melakukan praktikum, Anda harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan saat praktikum, di mana alat yang digunakan itu ada gelas beker untuk mengukur air, kemudian ada timbangan analitik digunakan itu untuk mengukur atau menimbang berat saat sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Kemudian ada menggunakan sebuah wadah yang dengan ukuran yang sama, ataupun bisa menggunakan gelas pop es itu sebanyak 3 buah. Kemudian ada sendok. Setelah itu alatnya ada berupa penggaris, lalu ada kertas HVS. Kemudian bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini itu ada kentang, timun, kemudian ada kopi bubuk, kemudian itu menggunakan gula dan juga garam, serta kita ada menggunakan air, di mana air ini ada air bersuhu dingin, normal, dan juga panas. Baik, sebelum Anda melakukan praktikum mengenai difusi dan osmosis, langkah selanjutnya yang Anda lakukan itu mengetahui bagaimana langkah kerja pada praktikum kali ini, di mana pengamatan yang kita lakukan pada praktikum kali ini itu ada 2. Yang pertama itu pengamatan pada difusi, dan yang kedua itu pengamatan pada osmosis. Yang pertama, kita akan melakukan pengamatan pada difusi dengan langkah kerja itu menyiapkan 2 gelas pop es. Lalu kedua gelas pop es ini nantinya akan dimasukkan air yang berisi air biasa, kemudian air yang bersuhu panas atau air panas secara sama. Setelah itu, sebelum Anda melakukan pengamatannya, nanti saudara Anda ukur berapa suhu yang dibutuhkan untuk air panas. Kemudian setelah gelas pop es itu keduanya berisi dengan air dengan ukuran yang sama, langkah selanjutnya saudara menyiapkan bubuk kopi, dan dituangkan secara bersamaan ke dalam 2 gelas pop es tersebut. Lalu amati selama 5 menit apakah selama pengamatan terjadi perubahan pada saat dimasukkannya bubuk kopi ke dalam gelas, baik itu perubahan secara difusi kah atau osmosis yang terjadi. Kemudian pengamatan kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang di samping. Baik, pada langkah kerja yang kedua yaitu pada proses osmosis, kita menggunakan timun dan juga kentang. Nah, di mana pada langkah pertama yaitu timun dan juga kentang ini kita iris dengan irisan tipis, kemudian kita cetak pada kertas HVS ukurannya. Kita cetak menggunakan pena ataupun pensil nantinya. Kemudian dari irisan tersebut kita timbang terlebih dahulu menggunakan timbangan analitik. Bagaimana berapa berat dari irisan timun dan juga irisan kentang yang kita ambil tadi. Kemudian setelah itu kita siapkan 3 medium yang akan kita gunakan, yaitu ada menggunakan air biasa, kemudian menggunakan air biasa ditambah dengan garam 1 sendok, kemudian air biasa ditambah dengan gula 1 sendok. Ini setelah kita siapkan mediumnya, nanti irisan dari timun dan juga kentang tadi kita masukkan ke dalam masing-masing botol plastik tersebut, dimana 1 botol plastik itu ada 2 irisan, yaitu irisan timun dan juga irisan kentang. Kemudian kita diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam nanti akan kita amati bagaimana teksturnya, kemudian bagaimana ukurannya, dan berapa berat setelah kita masukkan ke dalam masing-masing air tersebut. Mungkin itu saja langkah kerja pada praktikum kali ini. Selanjutnya kita lihat proses dari pembuatannya. Setelah alat bahan yang diperlukan dalam pengamatan difusi, selanjutnya kita
akan menuangkan air ke dalam kedua gelas pop es, di mana itu terdapat air biasa dan air panas. Sebelum dimasukkan ke dalam kedua gelas ini, selanjutnya kita akan mengukur suhunya terlebih dahulu untuk pengamatan awalnya. Di mana untuk air biasa ini suhu yang didapat itu ada 19 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu air panas itu suhu yang didapatkan sebesar 40 derajat Celcius. Setelah itu, langkah selanjutnya itu kita akan menuangkan air secukupnya dengan ukuran yang sama pada kedua gelas pop es ini. Nantinya yang gelas pertama itu adalah gelas yang bersuhu dingin. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan air bersuhu panas di gelas kedua. Kemudian kita amati terlebih dahulu bagian gelas pertama, yaitu dengan suhu dingin selama 5 menit. Nantinya pengamatannya itu diambil 1 sendok untuk kopi ke dalam menggunakan stopwatch selama 5 menit. Selama 5 menit itu perhatikan apa perubahan yang terjadi. Lalu setelah itu sambil menunggu pengamatan yang 5 menit ini, selanjutnya itu ada di suhu panas. Lakukan hal yang sama pada pengamatan pertama. Pengamatan dilakukan secara 5 menit. Masukkan bubuk kopi ke dalam air panas. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada proses difusi, di mana di sini sudah disediakan alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, langkah pertama yaitu kita potong terlebih dahulu timun sebanyak 3 potong. Banyak 3 potong. Kemudian kentang sebanyak 3 potong juga. Setelah itu kita cetak timun dan juga kentang. Tiga. Setelah kita ukur, di sini kita beri keterangan air biasa, kemudian pada air garam dan pada air gula. Selanjutnya, ini yang pada air biasa tadi kita timbang terlebih dahulu. 9,86 gram untuk timun, dan pada kentangnya 9,27 gram. Setelah kita menimbang timun dan juga kentang yang kita tuliskan pada data di sini, selanjutnya kita ukur berapa panjang dan juga lebar dari timun dan juga kentang. Di sini tampak yaitu panjangnya 4 cm dan lebarnya 4 cm juga. Begitu juga pada bagian kentang. Pada air biasa
larutan garam, dan larutan gula. Selanjutnya, timun dan juga kentang yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan kepada penggulungnya. Selanjutnya kita melarutkan garam terlebih dahulu pada air yang sudah disediakan, di mana kita menggunakan garam sebanyak 1 sendok. Kita masukkan ke dalam air untuk dilarutkan. Ya. Selanjutnya yaitu kita masukkan gula sebanyak 1 sendok juga. Kemudian dilarutkan. Ya. Setelah kita larutkan larutan garam dan larutan gula, selanjutnya kita masukkan timun dan juga kentang ke dalam masing-masing wadahnya, yaitu air biasa. Kemudian untuk yang garam masukkan juga kedua. Selanjutnya pada larutan gula masukkan juga keduanya. Pengamatan ini ditunggu selama 1 jam. Tiga. Setelah kita masukkan timun dan juga kentangnya dan didiamkan selama 1 jam, nanti silakan timun dan juga kentangnya kita ambil. Selanjutnya kita lakukan pengamatan pada parameter yang sudah kita lakukan tadi, yaitu dari ukurannya. Nanti kita letakkan kalau timun di atas cetakan timun, kemudian kalau kentang di atas cetakan kentang. Kemudian kita ukur berapa beratnya, apakah ada perubahan berat atau apakah tidak. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris, yaitu panjang dan lebarnya apakah berubah ataukah tidak. Baik Ananda semuanya, jadi pada praktikum ini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama yaitu difusi pada air kopi pada suhu dingin dan suhu hangat, di mana difusi terjadi pada saat kopi terlarut dalam air. Dan cepat lambatnya kelarutan bergantung pada ketinggian suhu. Semakin tinggi suhu air, maka kopi akan semakin cepat terlarut. Dan pada kepekaan warna larutan bergantung pada kopi yang terlarut. Semakin banyak yang terlarut, maka semakin pekat pula warnanya. Pada larutan kopi pada air panas, hampir semua kopi terlarut. Tetapi pada air yang dingin, pada difusi kopi, sedikit kopi yang terlarut. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan pada praktikum osmosis pada kentang dan mentimun. Dapat disimpulkan bahwa osmosis pada air biasa, parameter pengukuran timun dan kentang tetap, karena konsentrasi di luar mentimun dan kentang sama dengan konsentrasi di dalam. Selanjutnya yaitu pada larutan garam atau hipertonis, ukuran pada timun dan kentang mengalami penyusutan karena konsentrasi larutan garam lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam sel timun dan kentang, sehingga pada sel mentimun dan kentang mengalami pengerutan. Selanjutnya pada larutan gula atau hipotonis, ukuran timun dan kentang mengalami penambahan karena konsentrasi air di dalam sel timun dan kentang lebih tinggi daripada konsentrasi air gula sehingga sel menggembung. Baiklah, itulah kesimpulan praktikum osmosis dan difusi pada video kali ini. Sekian, terima kasih.